perkenalkan, kami dari kelompok 23 beranggotakan Mulyana dan saya Jong Latifah. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan pembuatan media yang berjudul Pop-up Pubertas. Baik, dilanjutkan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi manfaat dari media pop-up ini menurut Zuanda, yang pertama dapat mengajarkan anak untuk menghargai buku dan merawatnya dengan baik. Yang kedua dapat mengembangkan kreativitas anak. Yang ketiga dapat merangsang imajinasi anak. Yang keempat memberikan pengetahuan serta memberikan pengenalan bentuk benda. Yang kelima dapat digunakan sebagai media untuk menumbuhkan motivasi baca pada anak. Jadi berdasarkan kondisi dan situasi tersebut, kami bermaksud ingin mengembangkan media pembelajaran yang dikemas ke dalam bentuk pop-up. Jadi berdasarkan media pop-up ini sangat praktis dan memiliki ketertarikan dan di dalam bentuknya, dikarenakan bagian yang dapat bergerak dan juga unsur dari dua dimensi. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuannya yang pertama untuk mengetahui materi pembelajaran IPA di SD yang cocok dengan media pop-up yang telah dibuat. Yang kedua untuk mengetahui fungsi dari media pop-up. Yang ketiga untuk mengetahui hasil dari media pop-up. Selanjutnya ada untuk mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan media pop-up. Selanjutnya untuk mengetahui proses dari pembuatan media pop-up, dan yang terakhir untuk mengetahui cara menggunakan media pop-up. Selanjutnya ada materi. Nah, di sini kami mengambil kelas 6 semester 2 tema 7 yaitu kepemimpinan, dan subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku. Jadi kompetensi dasar atau KD-nya 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Lalu 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi masa pubertas yang dialami. Selanjutnya ada nama media. Nama media ini yaitu kami mengambil pop-up pubertas. Dan juga ada fungsi dari media. Jadi di sini fungsi dari media kami untuk memperjelas materi pembelajaran yang abstrak sehingga pembelajaran lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu yang kedua, untuk mengajarkan kepada peserta didik tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, memungkinkan interaksi lebih langsung antara anak didik dengan lingkungannya dan juga kenyataan. Lalu selanjutnya ada gambar media. Jadi kami akan menampilkan gambar media atau hasil media yang kami bikin. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini alat yang kami gunakan untuk pembuatan media yaitu gunting dan spidol. Lalu bahan yang kami gunakan yaitu kertas karton, kertas materi, lem kertas, dan juga double tip. Jadi ada juga proses pembuatan media. Nah, di sini yang pertama lipat selembar kertas yang kokoh menjadi 2 bagian sama besar. Lalu kita dapat menggunakan selembar kertas konstruksi atau kerajinan yang berukuran 23 x 30 cm. Namun kita juga dapat menggunakan kertas kaku atau kita sebut dengan kertas karton, kertas poster yang tipis, atau kertas hias atau pecah untuk scrapbook pada segala ukuran. Yang kedua, potonglah 2 bagian secara horizontal dan sejajar pada bagian tengah kertas untuk membuat celah. Jadi celahnya ini ukurannya sekitar 5 cm panjangnya dan lebarnya itu kira-kira 2,5 cm. Nah, celah ini menjadi penengah atau penahan dari pop-up. Selanjutnya ulangi langkah tersebut di kertas lainnya.
Lalu potonglah kertas materi sesuai dengan pola yang ada dan tempelkan kertas materi menggunakan lem kertas atau double tip pada halaman pop-up yang tersedia. Dan yang terakhir, ulangi langkah tersebut sesuai dengan banyaknya materi pembelajaran. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Mulyana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang panduan penggunaan media. Untuk bagian depannya ada tulisan pop-up pubertas. Dan untuk halaman pertamanya ada pengertian dari pubertas. Halaman selanjutnya yaitu membahas tentang ciri-ciri pubertas pada perempuan. Halaman selanjutnya masih membahas tentang ciri-ciri pubertas pada perempuan, dan halaman terakhir membahas tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Untuk materi selanjutnya itu adalah cara pembelajaran media. Nah, di sini kami mengambil kelas 6, tema 7 yaitu kepemimpinan, dan subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku. Untuk pembelajaran ke-1 dan fokus pembelajarannya yaitu IPA. Untuk kompetensi dasar 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi, dan untuk 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi pubertas yang dialami. Lalu bagaimana cara pembelajaran IPA dengan menggunakan pop-up ini? Yang pertama, guru memasuki kelas dengan membawa pop-up pubertas. Lalu setelah membuka pembelajaran, pancinglah siswa dengan menanyakan apa yang kalian ketahui tentang pubertas, seperti apa ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Lalu mintalah anak itu untuk menjelaskan sesuai dengan pengetahuan mereka. Setelah mereka menjelaskan sesuai dengan pengetahuan mereka, barulah guru menjelaskan menggunakan media tersebut. Nah, bisalah pancing anak-anak, coba anak-anak lihat apa yang ibu bawa, seperti itu. Nah, untuk halaman pertamanya itu apa sih itu pubertas? Tuh. Pubertas yaitu masa seorang anak mengalami perubahan fisikis dan juga pematangan fungsi seksualnya. Biasanya masa pubertas dimulai dari umur 8 sampai 10 tahun. Pada halaman selanjutnya itu ada memuat tentang ciri-ciri pubertas pada perempuan, bisa dilihat seperti gambar. Nah, untuk halaman selanjutnya masih memuat tentang ciri-ciri pubertas pada perempuan, seperti terjadinya menstruasi. Menstruasi ialah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan karena penebalan dinding rahim yang menyeluruh. Nah, itu adalah pengertian dari menstruasi. Lalu yang sebelah sini ada ciri-ciri fisik anak yang mengalami pubertas. Dan untuk halaman terakhir itu adalah pubertas pada laki-laki. Nah, setelah guru menampilkan media tersebut, bentuklah peserta didik menjadi beberapa kelompok dengan beranggotakan 4 sampai 5 orang. Lalu mintalah peserta didik untuk mengamati gambar perempuan dan laki-laki. Lalu mereka mendiskusikan seperti apa ciri-cirinya yang terdapat di gambar. Nah, setelah siswa berdiskusi, mintalah beberapa kelompok untuk maju bergiliran menjelaskan dari hasil diskusinya. Setelah peserta didik selesai mempresentasikan hasil diskusinya, barulah guru memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya guru menutup pelajaran. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.